Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Nabila, NPM saya 18110563 dari Universitas Budi Dharma. Di sini saya dapat tugas untuk menjelaskan teori tentang riset operasional. Tugas dari Bapak Ihsan Parinduri. Baiklah, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu riset operasi. Riset operasi adalah metode aplikasi dalam teknik ilmiah dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam operasi. Operasi tersebut berdasarkan perusahaan dengan tujuan untuk memecahkan yang optimal. Adapun definisi riset operasi menurut beberapa ahli adalah, yang pertama, menurut Arthur Clarke adalah menyampaikan bahwa riset operasi adalah seni dalam memenangkan perang tanpa harus bertempur. Sedangkan menurut ahli yang kedua, menurut Frederick Schiller, mendefinisikan bahwa riset operasi adalah suatu pendekatan ilmiah kepada pengambilan keputusan yang meliputi operasi sistem organisasi. Menurut ahli yang ketiga, menurut T.L. Setty, menyebutkan bahwa riset operasi adalah seni dalam membentuk jawaban yang buruk terhadap masalah. Dalam teknik operasi terdapat adalah program linier. Program linier tersendiri adalah pengertiannya salah satu teknik operasi untuk memecahkan persoalan optimal atau maksimum ataupun minimum dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linier. Program linier dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Adapun terdapat unsur utama untuk membangun suatu program linier. Yang pertama, variabel keputusan. Apa sih variabel keputusan? Variabel keputusan dalam program linier adalah variabel yang mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai pada proses pembentukan suatu model. Dalam menentukan keputusan variabel, ada langkah pertama, yaitu kita menentukan fungsi. Ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Ya, fungsi tujuan itu tersendiri adalah untuk pemrogram linier haruslah berbentuk linier. Selanjutnya, fungsi tujuan itu bertujuan untuk memaksimalkan atau minimalkan terhadap fungsi-fungsi yang ada. Fungsi kendala. Fungsi kendala adalah suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai pembatasan terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuat. Fungsi kendala itu model dalam pemrograman linier juga harus berupa fungsi linier. Fungsi non-negatif. Fungsi non-negatif adalah fungsi yang menyatakan bahwa setiap variabel yang terdapat dalam pemrograman linier tidak boleh negatif. Adapun terdapat pada metode grafik. Metode grafik adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam program linier. Adapun metode grafik ini untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel dalam keputusan. Seperti contoh soal ini. Contoh soal pada metode grafik. Perusahaan makanan Royal Bee merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Seperti tabel yang ini. Tabel menjelaskan bahwa vitamin dari Royal Bee itu terdapat 2, sedangkan proteinnya juga terdapat 2. Ini masing-masing 2. Sedangkan Royal Jelly vitaminnya 1 dan proteinnya 3, berbanding balik dengan Royal Bee tersebut. Di mana dalam permasalahan metode grafik tadi, kita akan membuat cara gimana untuk memecahkan masalah tersebut dengan metode grafik. Seperti yang kita lihat, cara membuat grafiknya adalah 2x1, x1 itu adalah Royal Bee, sedangkan x2 itu adalah Royal Jelly. 2x1 ditambah x2 sama dengan 8, sedangkan x1 sama dengan 0, dan x2-nya 8.
Kenapa 0? Karena minimum kebutuhannya di Royal Jelly itu vitaminnya ada 8. Sedangkan X1 nya Royal B itu kosong. X2 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 4. 4 itu dia hasil dari protein. Kita akan menentukan garis isoequent titik dari 4,8. 4,8 itu adalah S2-nya 8, S1-nya 4. Untuk kita mencari garis isoequent ini, kita akan mengerjakan dari 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12. X1 sama dengan 0, sedangkan X2 sama dengan 4. Di X2 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 6. Dan untuk kita mencari garis isoequent titik 6,4, X1-nya 6, X2-nya 4. Di sini kita sudah mendapat S1-nya 2 dan S2-nya 1V. Seperti yang kita lihat, inilah diagramnya. Setelah kita mendapatkan garis isoequent tadi, maka kita akan melakukan solusi untuk optimalnya tercapai pada titik B, di mana titik B itu adalah titik original. Kita mencari persilangan garis dari kedua tersebut, dari Royal B dan Royal Jelly. Setelah kita selesaikan solusi optimal itu, maka kita masuk ke menyelesaikan kasus kendala, di mana kasus kendala yang pertama kita mengerjakan 2x1 ditambah x2 sama dengan 8. 2x1 ditambah 2, di sini x1-nya adalah 4 ditambah dengan x2 juga 4 sama dengan 8. Setelah kita menyelesaikan masalah kendala tadi, kita lanjut ke masukkan nilai X1 dan nilai X2. Kita telah dapat nilai X1 dan nilai X2-nya, kita masukkan ke nilai Z. Di mana Z di sini minimum, ditambah 100 itu X1 dan 80-nya X2. Untuk mencari nilai Z sama dengan 100 dikali 3 ditambah 80 dikali 2. Dari mana sih 3 itu? 3 itu hasil dari X1, 2 itu hasil dari X2. Makanya 80 dikali 2, 160. 100 dikali 3, 300. 300 ditambah 160 hasilnya 460. Maka hasil dari metode grafik tadi, kasus soal tadi, untuk meminimumkan biaya produksi, maka diproduksi Royal B X1-nya 3 dan Royal Jelly-nya 2 dengan biaya produksi Rp460.000. Kita lanjut ke metode simplex. Metode simplex adalah merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian secara optimal. Metode simplex itu sendiri digunakan untuk mencari nilai optimal dalam program linear. Dalam metode simplex ini melibatkan banyak pembatasan namanya variabel. Seperti contoh soal ini. Di sini kita akan menyelesaikan persamaan dengan menggunakan metode simplex. Fungsi tujuan Z sama dengan MS sama dengan 80x1 ditambah 60x2. Fungsi kendalanya 4x1 ditambah 6x2 lebih kecil dari 120. 4x2 lebih kecil dari 60. Sedangkan 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 800. Di sini kita akan mengubah dulu fungsi tujuan dari fungsi tujuan dan fungsi kendala.
Setelah kita tadi mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala, kita masuk ke cara kedua, yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Di mana di dalam tabel tersebut ada Z, nilainya ada 100, S1 ada minus 8404, di X2 dia ada minus 60, di X3-nya ada 0, 100, di S4-nya ada 010, di X5-nya ada 001. Di NK itu ada nilai 0, 120, 60, dan 80. Di nilai ketiga kita memilih kolom kunci. Memilih kolom kunci ini sama dengan menyusun persamaan dalam tabel tadi. Dan kita akan masuk ke cara keempat, yaitu memilih baris kunci. Di mana baris kunci ini kita akan mengubah nilai indeks tersebut. Tadinya nilai indeks tersebut tidak ada, ini maka kita akan mencari nilai indeks tersebut. Di mana untuk mencari nilai indeks tersebut adalah NK nilai kanan per nilai kolom kunci. Baris kunci sama dengan baris dengan indeks terkecil. Setelah kita dapat, maka nilai indeks tersebut di baris ketiga. Di baris ketiga ada nilainya indeksnya 30, di X4 dia 0, dan di X5 ada nilainya 20. Setelah itu kita akan mengubah nilai baris kunci tersebut. Maka dalam tabel tersebut pun nilainya akan berubah. Di mana awalnya kolom ketiga, baris ketiga ada nilai X5-nya 2, di sini jadi setengah. Dan begitu juga di X5 ya, dia ada yang awalnya nilainya 1 jadi 1/4. Dan nilai NKW pun juga berubah. Awalnya dia 80, di baris ke-5-nya ini menjadi 20. Masuklah kita ke materi selanjutnya, yaitu metode penugasan. Metode penugasan merupakan kasus khusus yang ditemui dalam pemrograman linear. Permasalahan penugasan atau problem adalah suatu persoalan di mana harus melakukan penugasan tersebut dalam sekumpulan orang yang kepada sekumpulan job yang ada, sehingga tepat satu orang yang bersesuai dengan tepat satu job yang ada. Misalkan setiap 4 orang ada 4 job yang ada, yaitu kita akan menghasilkan 4, kemungkinan ada 24 yang ada. Namun yang dicari di sini adalah fungsi objektifnya untuk mencari biaya seminimum mungkin ataupun sekecil mungkin, sehingga dalam penugasan ini bagi orang yang melakukan penugasan dapat mengeluarkan biaya sekecil mungkin. Walaupun untuk menyelesaikan masalah penugasan ini kita akan menggunakan metode numeratif atau metode transportasi. Seperti contoh kasus dalam metode penugasan. Di sini contoh kasusnya, manajer pemasaran sebuah industri pakaian mempunyai 4 orang karyawan. 4 orang karyawan itu seorang pemasaran yang akan diminta untuk memasarkan 5 buah jenis produk, yaitu ada jas, ada kemeja, ada rok, ada blus, dan ada celana kepada halayak umum. Tugas karyawan tersebut itu adalah memasarkan barang-barang tersebut kepada halayak umum, dan masing-masing karyawan itu mempunyai kontribusi keuntungan yang berbeda-beda. Berikut adalah keuntungan masing-masing karyawan setiap produk. Di karyawan yang pertama, karyawan A, dia memiliki keuntungan di jas ada 15, di kemeja ada 42, di rok ada 38, dan di blus ada 54, dan celana keuntungannya cuma 29. Dan di karyawan B itu berbeda dengan karyawan A. Dia memiliki keuntungan di jas dia ada 45, di kemeja ada 19, di rok ada 27, di blus ada 32, dan di celana ada 20. Berbeda juga dengan karyawan C. Karyawan C memiliki keuntungan di jas 21,
di kemeja 30, di blus 41, dan celana 23. Di karyawan D juga memiliki keuntungan berbeda dengan dari A, B, dan C, di mana di jas di karyawan D ini memiliki keuntungan 39, di kemeja 28, di rok 26, di blus 22, dan di celana 29. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya manajer tersebut memberikan tugas pemasaran tersebut sebagai keuntungan diperoleh maksimal? Di sini kita akan mengerjakan dengan cara manual. Ini kita udah ngasih tahu keuntungan tersebut yang berbeda-beda dari karyawan A, B, dan C. Setelah itu kita akan merubah matriks biaya menjadi opportunity cost. Ini dicapai dengan memilih elemen terbesar dari setiap baris dan matriks biaya mula-mula untuk mengurangi biaya seluruh elemen di setiap baris. Seperti kita lihat di tabel, di sini karyawan A jasnya ada 39, blusnya di sini kosong. Sedangkan di karyawan B yang kosong itu ada di jas, dan di karyawan C di roknya itu terdapat kosong, dan di D jasnya terdapat kosong, berarti itu tidak mendapatkan keuntungan. Masuk kita akan mencari solusi dengan mengerjakan metode Redux Cost Matrix. Di atas terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Hal ini dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada Redux Cost Matrix untuk mengurangi seluruh elemen dalam kolom tersebut. Setelah itu, kita akan mendapatkan nilai keuntungan maksimal yang didapat oleh setiap karyawan dari A, B, C, dan D, yaitu mereka mendapat keuntungan sebesar 168. Pada metode penugasan, terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, kita terlebih dahulu diidentifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel penugasan. Yang kedua, untuk kasus minimalis, kita mencari biaya terkecil untuk setiap baris dan kolom. Dengan menggunakan biaya terkecil tersebut, kita dapat mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang ada. Sedangkan untuk kasus maksimalisasi, mencari nilai tertinggi untuk setiap baris dan kolom. Kemudian nilai tertinggi yang tersebut dikurangi dengan semua nilai yang ada pada baris dan kolom. Dan ketiga, kita memastikan baris tersebut atau kolom tersebut sudah memiliki nilai 0. Apabila masih ada kolom yang tidak memiliki nilai 0, maka kita cari nilai terkecil pada kolom tersebut untuk digunakan dalam mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Keempat, setelah semua baris dan kolom kita bernilai 0, maka langkah selanjutnya kita mengecek apakah dalam tabel penugasan tersebut telah berhasil ditemukan sumber daya yang tercermin dalam baris. Misalnya, bila yang akan ditugaskan ada 4, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 yang terletak di baris maupun di kolom. Apabila belum, maka langkah selanjutnya kita akan menarik garis yang menghubungkan dua buah nilai 0 dalam tabel penugasan tersebut. Dan langkah selanjutnya kita perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih yang mana, pilih yang paling kecil, kemudian pergunakan untuk mengurangi nilai yang lain yang belum terkena garis dan untuk menambah nilai yang terkena garis 2 kali. Jika sudah, maka masalah penugasan tersebut telah optimal. Metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan barang yang paling efektif dari suatu sumber ke suatu tujuan dengan biaya yang
seminimal mungkin. Dan metode ini mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Pada metode transportasi, yang harus diperhatikan adalah bahwa total kuantitas pada seluruh baris harus sama dengan total kuantitas pada seluruh kolom. Jika tidak, maka tidak ditambahkan kuantitas dummy. Adapun karakteristik dari metode transportasi adalah yang pertama, suatu barang dipindahkan dari sejumlah sumber ke tempat tujuan dengan biaya sekecil mungkin. Yang kedua, atas bahan tersebut tiap sumber dapat memasukkan suatu jumlah yang tetap dan tiap tempat tujuan mempunyai jumlah permintaan yang tepat. Adapun penyelesaian masalah transportasi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Antara lain, yang pertama, metode Northwest Corner atau NWC. Metode Northwest Corner adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Metode NWC adalah sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas bawah dalam peta dalam matriks. Cara perhitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya, dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atas ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber atau supply dan atau permintaan tujuan atau demand. 2. Metode least cost merupakan alokasi secara sistematik pada kotak-kotak berdasarkan biaya transport minimum. Metode yang ketiga adalah metode stepping stone. Metode ini menggunakan cara trial atau error untuk merubahkan alokasi produk supaya mendapatkan alokasi produk yang optimal. Yang keempat ada metode modified distribution atau MODI. Metode ini merupakan alokasi produksi untuk mendapatkan alokasi yang optimal dalam menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan kolom. Metode MODI ini memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris, ditambahkan banyaknya kolom dikurang 1. Cara untuk menentukan nilai baris dan nilai kolom menggunakan persamaan. Yang kelima ada metode Vogel Approximation Method atau metode VAM. Metode ini memiliki pengerjaan yang berbeda, yang mana dua teknik sebelumnya menggunakan teknik yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan solusi yang optimal, sedangkan metode VAM ini hanya dilakukan sekali. Untuk menentukan alokasi mana pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Metode antrian. Metode antrian adalah memiliki karakteristik sistem antrian yang terdapat ada 3, yaitu yang pertama kedatangan. Kedatangan adalah populasi yang akan dilayani yang pertama. Yang kedua antrian. Yang ketiga ada fasilitas pelayanan. Masing-masing komponen dalam sistem antrian tersebut mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Yang pertama adalah kedatangan. Kedatangan populasi yang akan dilayani. Sebagai contohnya adalah jumlah mahasiswa yang antri untuk registrasi di sebuah perguruan tinggi. Kita sudah ketahui jumlahnya. Maka pada proses tersebut, kedatangan produk itu diproses pada bagian yang biasanya ditentukan dalam waktu misalnya setiap 30 detik. Seperti contoh berikutnya, di mana kedatangan digambarkan dalam jumlah satu waktu, dan bila kedatangan terjadi secara acak, maka informasi yang penting adalah probabilitas kedatangan dalam periode waktu tertentu. Di mana misalnya nilai N sama dengan 0,1,2 dan seterusnya.
Jika kedatangan diasumsikan terjadi dengan kecepatan rata-rata, maka disebut itu distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas Poisson, menurut ahli matematika dan fisika, menurut Simeon Poisson, menemukan sejumlah aplikasi manajerial seperti kedatangan pasien di rumah sakit, seperti teleponan yang melalui central switching, kedatangan kendaraan di pintu tol, dan lain-lain. Semua kedatangan tersebut digambarkan dengan variabel acak yang terputus-putus, dan itu disebut non-negative integer. 2. Karakteristik antrian. Karakteristik antrian adalah batas panjang antara antrian bisa terbatas seperti limited, bisa juga tidak terbatas atau unlimited. Sebagai contoh, antrian di jalan tol masuk dalam kategori panjang, antrian yang tidak terbatas. Sementara antrian di rumah makan termasuk kategori panjang antrian yang terbatas karena keterbatasan tempat. Dan kita masuk ke karakteristik yang ketiga, fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan dapat dilihat dari 3, yaitu tata letak atau layout, secara fisik dari sistem antrian, disiplin antrian, dan waktu pelayanan. Masuk kita ke metode atau teori selanjutnya, teori permainan. Teori permainan adalah merupakan suatu teori di mana 2 orang atau lebih yang berkepentingan berbeda terlibat dalam suatu permainan untuk mencapai tujuan sesuaikan yang diinginkan. Ataupun pengertian teori permainan menurut pendapat yang lain adalah teori permainan merupakan penerapan sukses yang dilakukan dalam bidang militer dengan penggunaan teori yang semakin luas dalam bidang ekonomi. Adapun manfaat teori permainan, pertama ada membuat strategi untuk persaingan bisnis yang diwarnai oleh konflik. Yang kedua, kita mengembangkan suatu kerangka untuk pengambilan keputusan dalam suatu persaingan. Yang ketiga, kita memberi gambaran persaingan pasar. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang terakhir adalah dualitas dan sensitivitas. Adapun dualitas adalah sebuah pemodelan pemrograman linear yang terdapat 2 konsep yang saling berlawanan. Konsep yang pertama kita sebut primal, dan yang kedua kita sebut dual. Bentuk dual adalah kebalikan dari bentuk primal. Adapun formulasi dari problem dual adalah jika bentuk primalnya adalah maksimal, maka problem dualnya adalah minimal. Begitu pula sebaliknya. Dan yang kedua, jika primal mempunyai 2 variabel dan 3 constraints, maka dual mempunyai 3 variabel dan 2 constraints. Begitu juga sebaliknya. Jadi jumlah variabel pada primal akan selalu sama dengan jumlah constraints dalam dual. Jumlah constraint pada primal akan selalu sama dengan jumlah variabel dalam dual. Konstanta nilai kanan atau NK pada constraint primal berfungsi untuk tujuan pada bentuk dualnya. Begitu juga dengan koefisien baris pada primal menjadi koefisien kolom pada dual. Adapun formulasi dari problem dual, ada batasan yang mengandung tanda persamaan atau tanda sama dengan akan membuat batasan non-negatif bagi dual variabel yang bersangkutan harus dihilangkan. Tujuan dari koefisien tersebut pada primal akan sama dengan untuk constraints pada bentuk dualnya. Adapun analisa sensitivitas adalah bertujuan untuk mengurangi perhitungan-perhitungan dan menghindari perhitungan ulang jika terjadi perubahan satu atau beberapa koefisien model linear programming pada saat penyelesaian yang optimal. Adapun perubahan yang mungkin terjadi dalam sensitivitas adalah keterbatasan kapasitas sumber, koefisien fungsi tujuan, koefisien fungsi batasan, penambahan variabel baru, dan penambahan batasan baru. Itulah perubahan yang mungkin terjadi pada sensitivitas.
Perubahan tersebut akan mengakibatkan salah satu di antara penyelesaian optimal tidak berubah, variabel dasar mengalami perubahan, dan penyelesaian optimal sama sekali tidak berubah. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.